Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Fatma Ramadhani dari kelas PGMI 4D. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Inovasi Pendidikan. Pendidikan saat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, serta kebutuhan peserta didik yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi pendidikan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masa sekarang. Pada mind mapping ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli, perbedaan inovasi dengan perubahan, tujuan inovasi pendidikan, urgensi inovasi pendidikan, ruang lingkup inovasi pendidikan, faktor pendorong inovasi pendidikan, peran guru sebagai agen perubahan, dan contoh inovasi sederhana dalam pembelajaran. Selanjutnya, yuk kita bahas sama-sama. Pada bagian pertama, yaitu pengertian inovasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Everett Rogers, inovasi adalah ide atau metode yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok sehingga dapat diterapkan dalam pendidikan. Yang kedua, menurut Miles, inovasi merupakan perubahan yang dirancang secara sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Sedangkan yang ketiga, menurut Ibrahim, inovasi adalah ide, alat, atau metode baru yang digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pendidikan. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan merupakan suatu pembaruan atau perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pendidikan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan inovasi, perubahan reformasi, dan pembaruan. Perubahan merupakan peralihan dari keadaan lama menuju keadaan baru, tetapi belum tentu meningkatkan kualitas. Sedangkan inovasi adalah pembaruan yang memiliki unsur kebaruan dan bertujuan memperbaiki proses pendidikan. Dan reformasi merupakan perubahan besar dan menyeluruh dalam sistem pendidikan melalui kebijakan tertentu. Sedangkan pembaruan merupakan usaha memperbaiki sistem pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Jadi, perbedaannya terletak pada tujuan dan ruang lingkupnya. Tidak semua perubahan disebut inovasi, karena inovasi harus memberikan perbaikan yang lebih baik. Pada bagian ketiga yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan antara lain yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa, meningkatkan profesionalitas guru, serta meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Nah, artinya, inovasi tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih baik melalui teori maupun praktik. Berikutnya adalah urgensi atau pentingnya inovasi pendidikan. Yang pertama, untuk menghadapi perkembangan teknologi. Saat ini, teknologi digital semakin berkembang, sehingga pendidikan juga harus menyesuaikan diri. Yang kedua, yaitu menjawab perubahan sosial. Pendidikan harus mengikuti kebutuhan masyarakat dan tantangan kehidupan saat ini. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi, inovasi pendidikan sangat penting agar peserta didik siap menghadapi kehidupan di masa depan.
Bagian berikutnya adalah ruang lingkup inovasi pendidikan. Ruang lingkup inovasi pendidikan meliputi yang pertama, inovasi kurikulum, yaitu pembaruan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Yang kedua, inovasi metode pembelajaran, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang ketiga adalah inovasi media pembelajaran, seperti penggunaan teknologi digital dan media interaktif. Keempat, inovasi manajemen pendidikan, yaitu pengelolaan sekolah agar lebih efektif. Yang kelima, inovasi evaluasi pembelajaran, yaitu penggunaan penilaian yang lebih variatif seperti proyek, praktik, dan teknologi. Dengan adanya inovasi pada berbagai bidang tersebut, proses pendidikan dapat berjalan lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong munculnya inovasi pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang melahirkan metode pembelajaran baru. Yang kedua, kebutuhan pembelajaran yang efektif agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, yaitu tuntutan orang tua dan lingkungan agar pendidikan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dan yang keempat adalah perubahan kebiasaan siswa, terutama di era digital seperti sekarang ini. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa pendidikan harus terus berkembang. Pada bagian selanjutnya yaitu peran guru sebagai agent of change atau agen perubahan. Guru memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, sebagai perencana. Guru merancang proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai pelaksana. Guru mengelola kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai penilai. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang keempat, sebagai pembimbing. Guru membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan mengembangkan potensinya. Artinya, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga penggerak perubahan dalam pendidikan. Bagian terakhir yaitu contoh inovasi sederhana dalam pembelajaran. Contohnya yang pertama, diskusi kelompok, agar siswa belajar bekerja sama. Yang kedua, bermain peran untuk memahami materi secara langsung. Yang ketiga yaitu demonstrasi untuk memperjelas materi. Dan yang keempat adalah permainan edukatif agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Meskipun sederhana, kegiatan tersebut dapat meningkatkan semangat dan pemahaman siswa. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan merupakan upaya pembaruan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar lebih efektif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi pendidikan juga memiliki tujuan, ruang lingkup, serta faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pendidikan. Selain itu, guru memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.